Dengan demikian para pelaku usaha yang sudah pernah ikut DEA sebelumnya bisa banget ikut lagi. Oh, bisa ikut lagi Mbak ya? Bisa ikut lagi dan Oke. supaya tidak mengulang nanti ada placement testnya. Oh gitu. Profilnya sudah sampai sejauh Sampai mana nih gitu gitu ya. ya, Juga bisa tahu benar. kelas berikutnya yang tepat untuk diikuti Oke. itu yang mana, sehingga tidak buang-buang waktu Iya, juga ya, betul, langsung betul, tepat betul. sasaran. Halo Dijers, bertemu lagi dengan gue Fikri Jody Pratama, lagi-lagi dengan gue, mudah-mudahan nggak bosan ya Dijers ya. Bertemu lagi di acara Talent Talks. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, untuk itu kita sudah mengundang nih salah satu akademi dari Digital Talent Scholarship, yaitu Digital Entrepreneurship Academy, ada Mbak Emi Yanarut. Halo Mbak Emi. Halo Mas Jody, halo Dijers Halo. semua. Apa kabar Mbak Emi? Kabar baik. Kabar baik ya Mbak ya. Nah tadi kan aku sudah mention tuh di depan bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia. Nah menurut Mbak Emi sendiri nih, bagaimana sih Mbak perkembangan UMKM di Indonesia itu seperti apa? Ya, sepengetahuan saya, UMKM di Indonesia itu sudah cukup banyak ya. 99% unit usaha itu merupakan UMKM kalau di Indonesia. Nah jumlahnya itu sampai menurut data Kementerian UMKM itu 64 juta UMKM. Wow. Namun sayangnya ketika pandemi terjadi itu terdampak sekali. Okay. Sektor perdagangan di Indonesia itu turun minus di angka minus 3,72%. Sehingga ini yang perlu kita pulihkan bersama supaya UMKM bisa bangkit. Nah, yang bisa dilakukan oleh Kominfo adalah melalui pemanfaatan teknologi digital. Oke, memang iya sih Mbak. Dengan adanya fenomena COVID-19 tahun lalu dan tahun ini mulai landai, memang UMKM itu sangat berdampak sekali ya Mbak ya. Seperti bisa kita lihat tuh banyak toko-toko yang tutup. Dan itu menurut Mbak Emi sendiri ya, sudah ada penanggulangan nggak sih dari para UMKM-nya sendiri gitu? Ya. UMKM yang lagi-lagi menurut data ya, UMKM yang survive ketika pandemi itu adalah yang siap masuk ke platform ekosistem digital. Itu survive. Namun kalau yang belum, karena tadi saya udah sempat search ya data Kementerian UMKM, itu baru 30% UMKM di Indonesia yang sudah masuk ke ekosistem digital. Jadi kan masih banyak sekali yang belum siap beralih ya. Itu pekerjaan yang masih sangat besar dari pemerintah. Oke, jadi setahu Mbak Emi itu ya, penanggulangan pemerintah mengenai dampak-dampak COVID-19 terhadap UMKM ya. Ada lagi nggak Mbak setahu Mbak Emi? Program dari pemerintah ya? Program dari pemerintah. Ini hampir 21 kementerian lembaga itu punya program untuk pemberdayaan UMKM. Masing-masing punya target spesifik, kekhususan masing-masing. Nah, kalau peran Kominfo di keterampilan digitalnya. Jadi Kominfo ingin meningkatkan keterampilan digital individu para pelaku UMKM. Oke, berarti bisa dibilang ya COVID-19 ini juga adalah salah satu langkah awal gitu kita memulai untuk transformasi digital. Betul seperti itu Mbak? Betul, mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus beralih dan memanfaatkan teknologi digital ini. Iya, memang dari awal pandemi gitu misalkan. Kita let's say dulu tidak kenal Zoom, tidak kenal video call, terus tidak kenal rapat online dan sebagainya. Semenjak ada pandemi, kita langsung gitu. Betul, mau nggak mau terpaksa, gitu kan. Ternyata malah ya, jadi gimana, nyaman ternyata ya. Iya. Tapi menurut Mbak Emi kalau awal-awal tahun lalu pandemi, agak kaget nggak sih dengan adanya berubah menjadi digital semua seperti ini Mbak? Betul, pasti kita perlu adaptasi ya, adaptasi, kita perlu meningkatkan skill set kita, penggunaan toolset kita mulai mengidentifikasi aplikasi-aplikasi digital yang bisa support dengan kegiatan kita. Nah akhirnya kita mulai terbiasa dan justru malah sekarang kayaknya rely on ya. Kayak udahlah sini aja gitu ya, udah nyaman ya Mbak ya. Betul. Iya susah sih. Terus, nah kan tadi serba digital semua ya Mbak, dengan UMKM yang bisa dilihat lah gitu, jualannya bisa di platform sosial media dan lain sebagainya gitu. Nah dari Mbak Emi sendiri gitu, lebih suka belanja barang itu melalui media online atau offline Mbak?
Saya Ayo. nggak tahu deh, saya ini bisa mewakili di JIR semua apa enggak ya, tapi memang kalau mempertimbangkan efisiensi waktu, efisiensi biaya, tenaga gitu ya, kayaknya lebih nyaman sekarang belanja online ya. Iya sih, benar. Kita sekali-sekali perlu belanja offline itu lebih kayak mencari suasana dan juga untuk Biar ketemu orang ya, Mbak? Ya, interaksi sosial gitu. Interaksi sosial. Tapi kalau untuk efisiensi enak belanja Online ya, karena memang tinggal pencet aja ya kan. Iya. Sekarang juga bayar juga langsung digital gitu kan Mbak ya. Betul. Banyak bank-bank yang sudah bertransformasi ke digital. Tapi aku sendiri sih Mbak, aku lebih memilih ke offline sih Mbak, karena aku bisa melihat barangnya. Terus aku kan tipe yang kayak gimana ya? Aku tipe yang kalau beli itu harus lihat produknya gitu. Nah kalau BMI kayak gitu juga nggak? Ada kayak punya perasaan-perasaan seperti itu nggak? Kayak khawatir kalau belanja online takut barangnya beda, terus belanja online takut barangnya rusak dan lain sebagainya. Pasti ada ya kekhawatiran seperti itu. Tapi sekarang di aplikasi-aplikasi itu banyak yang bisa mendukung kebiasaan kita belanja online loh. Kita bisa melihat dari ratingnya, dari feedback pembeli sebelumnya gitu ya. Itu bisa meningkatkan kepercayaan kita untuk belanja ke seller tertentu gitu. Nah, Mbak Emi, para UMKM ini kan kalau memulai ingin ke go digital itu ada kayak step by step-nya ya. Itu setahu Mbak Emi apa tuh Mbak? Ya, pertama tentu para pelaku usaha harus memahami bahwa digitalisasi usaha itu sangat penting dan bisa meningkatkan usaha mereka. Lalu kemudian mereka perlu membentuk keterampilan digitalnya, harus melek teknologi. Baru bisa mengidentifikasi apa saja sih alat-alat digital, aplikasi, perangkat yang bisa support ke usaha mereka. Nah itu mereka harus berani mempraktekkan ke usahanya sampai nanti bisa merasakan manfaat peningkatan usaha itu. Betul, karena memang kalau nggak dipraktekin sama aja ya Mbak ya. Betul. Iya, karena kalau kita udah bilang harus pakai ini, tapi kalau nggak dipraktekin ya sama aja bohong gitu ya. Tapi ya kan gitu ya Mbak ya. Tapi dari semua hal yang Mbak Emi bilang, apa sih kesulitan-kesulitan para UMKM ini yang misalkan bisa menghambat mereka menuju ke go digital Mbak? Ya, setidaknya ada 3 hal dan ini yang menjadi fondasi dari membangun digital entrepreneurship. Yang pertama mindset-nya, pola pikirnya. Itu jadi tadi harus memahami bagaimana sih menjadi wirausaha digital, apa saja tantangannya, apa saja resikonya, dan apa saja peluangnya itu harus dipahami. Kemudian kita baru membentuk skill set-nya, keterampilan digitalnya. Dan fondasi yang ketiga adalah tool setnya. Kita identifikasi aset-aset digital yang bisa support untuk peningkatan usaha. Nah, kalau menurut Mbak Emi nih, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan para UMKM itu untuk memajukan usahanya yang menjadi lebih baik gitu? Nah, salah satu caranya tentu ayo beralih ke teknologi digital, kita manfaatkan teknologi digital secara cerdas dan cermat. Nah, salah satunya bisa banget ikutan di Digital Talent Scholarship Kominfo, khususnya program Digital Entrepreneurship Academy, karena ini memang akademi yang dikhususkan untuk para wirausaha digital. Kalau menurut Mbak Emi sendiri, peran digital itu apa sih Mbak untuk para UMKM itu dan juga pengaruh ke depannya itu apa gitu? Banyak sekali Mas Jody. Jadi dengan teknologi digital bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan juga bisa mengenali target pasar dengan lebih spesifik ya. Kita bisa tahu kebutuhan si konsumen apa dan kita bisa menyesuaikan dengan target pasarnya. Kita juga bisa menembus pasar internasional dan juga kita bisa efisiensi biaya, lebih transparan dan tentu pertumbuhan UMKM menjadi lebih cepat. Tadi kan Mbak Emi udah mention tuh pelatihan Digital Entrepreneurship Academy, yaitu merupakan salah satu dari Akademi Digital Talent Scholarship. Nah, bedanya apa sih Mbak dari pelatihan di 2022 sama 2023 ini bedanya apa? Ya, memang pelatihan DEA ini sudah berjalan beberapa tahun Mas Jody, dan dari situ kita sudah bisa mengevaluasi untuk di tahun ini kita sudah membuat kurikulum standar. Kurikulum standar yang berjenjang sehingga lebih mudah memetakan
teman-teman itu sudah sampai di mana skillnya, sehingga kalau mau naik kelas itu sudah langsung ketahuan. Kalau selama ini kan banyak materi yang saling tumpang tindih saling tumpang tindih, beririsan satu sama lain. Itu sudah kita susunkan kurikulum standarnya mulai dari level 1 itu kewirausahaan digital dasar, baru level 2 pemasaran digital dasar, dilanjutkan lagi media 1 manajemen operasional bisnis, media 2 analitik dan optimalisasi bisnis. Jadi pertama perbedaannya itu sudah ada kurikulum standar dan itu berjenjang. Dengan demikian para pelaku usaha yang sudah pernah ikut DEA sebelumnya bisa banget ikut lagi. Oh, bisa ikut lagi Mbak ya? Bisa ikut lagi dan supaya tidak mengulang nanti ada placement testnya. Oh gitu. Profilnya sudah sampai mana gitu ya. Juga benar, bisa benar, tahu benar. kelas berikutnya yang tepat untuk diikuti itu yang mana, sehingga tidak buang-buang waktu juga ya, langsung tepat sasaran. Dan juga yang menariknya lagi Mas Jody, di DEA tahun ini kita lengkapi juga dengan pendampingan. Jadi selama ada mentor gitu ya Mbak ya? Ada mentornya. Jadi selama ini kan kalau kita pelatihan udah selesai, iya, 2 hari gitu, selesai betul. ya. Kalau di DEA tahun ini pelatihan 2 hari, 13 JP. Tapi para peserta tetap bisa didampingi oleh si pengajar selama 1 bulan, minimal 2 minggu dengan target outcome tertentu. Jadi itu harus dipenuhi di setiap level. Jadi teman-teman masih bisa tetap bertanya, konsultasi ke pengajar. Pengajar udah kita sounding, sudah kita standarkan, sudah ada TOT-nya, sudah lulus TOT, dan juga para pengajar sudah paham bahwa sebenarnya tanggung jawab mereka itu sampai dengan 1 bulan. Betul. Jadi motivasinya memang sama-sama untuk memberikan yang terbaik, memfasilitasi para peserta, para pelaku UMKM ini. Iya, berarti enak banget ya Mbak ya, udah ikut pelatihan, disediakan mentor juga gitu. Ada juga jejaring alumninya juga sudah terbentuk, karena memang sudah banyak lebih dari 100.000 orang yang jadi alumni DEA ini. 100.000 Mbak? Lebih. Wow. Ya. Itu banyak sih, angka yang banyak gitu Mbak. Betul, dan itu usahanya itu macam-macam gitu, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, dan semua masih jadi saling membentuk jejaring. Betul. Sehingga saling support ya, bisa saling sharing gitu. Betul, karena salah satu kunci usaha itu adalah community Mbak, ya kan? Iya. Jadi yang misalkan dia jual produk A, terus produk A sama produk A, produk B sama produk B gitu. Dengan adanya community itu bisa menambah penjualan juga, dia bisa sharing, tolong dong promosiin usaha gue gitu kan. Saling larisin usaha sendiri gitu, bener. Nah itu kan tadi, aduh banyak banget sih Mbak ya bedanya ya dengan sekarang yang sudah ada mentor gitu kan. Terus juga sudah ada community. Kapan Mbak pelatihannya? Pelatihan yang untuk Madya 1 itu akan kita buka besok tanggal 9 Februari sampai dengan 20 Februari. Pelatihannya itu di 28 Februari sampai dengan 1 Maret, dan juga ada yang kelas weekendnya di tanggal 4 sampai 5 Maret. Nah itu yang kita laksanakan secara online, tapi yang dilaksanakan secara offline itu oleh 9 UPT Badan Litbang SDM. Itu sudah mulai hari ini, sudah ada yang pelatihan di Yogyakarta dan sekitarnya, di Sumatera Utara juga sudah mulai pelatihan DEA. Wah, berarti semangat ya teman-teman Jogja ya Mas. Sumatera Utara ya Mbak ya? Iya, Wis, betul. mantap. Itu adalah calon-calon atau bibit-bibit UMKM masa depan. Nah, tadi kan juga udah disinggung ya Mbak ya, kapan mulai pelatihannya. Nah, tema pelatihannya itu ada berapa Mbak di tahun 2003 ini? Dengan kurikulum standar DEA, tema pelatihannya itu ada 4 tadi yang berjenjang tadi ya, dari dasar 1, dasar 2, Madya 1, Madya 2. Tapi kita juga akan tetap membuka kerjasama dengan platform-platform digital gitu ya, marketplace. Nah, ini kita sedang memintakan kepada mereka untuk melengkapi atau mendalami materi kurikulum standar kita, sehingga nanti yang ditawarkan oleh mereka adalah pendalaman, jadi tidak pengulangan, supaya misalnya teman-teman mau lebih fokus mempelajari SEO bersama salah satu marketplace, itu nanti kita akan tawarkan. Ada juga yang ingin lebih ahli lagi dalam beriklan di platform tertentu, itu juga nanti
nanti akan ditawarkan oleh mitra. Jadi selain 4 kurikulum standar, nanti akan ada juga tambahan tema-tema dari para mitra program DEA. Wah, menarik banget ya Mbak ya. Jadi langsung dari industrinya langsung ya Mbak ya. Betul. Dan tadi kan sangat disinggung sekali tuh UMKM. Apakah pelatihan DEA ini untuk UMKM saja atau semua orang bisa ikut Mbak? Ya, untuk pelatihan yang dasar 1 itu terbuka untuk masyarakat umum yang belum punya usaha. Justru itu tadi kita ingin membangun mindset digital dulu bagi para masyarakat umum yang belum punya usaha tapi mau beralih, mau membuka usaha, dan juga mungkin punya usaha tapi sama sekali belum pernah go digital. Itu juga menjadi sasaran dari kelas dasar 1. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman untuk berjualan di marketplace misalnya, itu kita tingkatkan lagi keterampilan pemasaran digitalnya. Nah, yang terus selanjutnya menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, pembayaran digital tadi, terus sampai ke yang melakukan benchmarking di web dan juga SEO itu dipelajari. Jadi semua berjenjang. Tapi kalau yang belum punya usaha bisa mulai dari yang dasar 1 misalnya. Berarti bisa dibilang semua masyarakat Indonesia bisa ikut ya Mbak ya? Asalkan tertarik dengan wirausaha seperti itu ya Mbak ya? Betul, bisa. Mantep banget. Nah kalau kayak aku sendiri nih Mbak yang udah bekerja gitu, bisa ikut nggak Mbak? Bisa banget. Makanya tadi kan di setiap kelas nanti kita ada kelas weekendnya, ada kelas weekdays-nya. Jadi kalau yang kerja lebih nyaman yang di weekend bisa pilih sendiri jadwalnya. Nah, dan juga atau yang lebih nyaman pelatihannya yang offline itu bisa dipantengin juga informasi pelatihan yang ada di UPT. Ada 9 UPT Badan Litbang SDM. Oke, jadi tersebar di seluruh Indonesia ya Mbak ya? Betul. Karena memang Indonesia unik bisa dibilang Mbak ya. Ada sekitar 17.000 pulau dan masing-masing pulau tersebut, daerah-daerah tersebut memiliki keunikannya masing-masing gitu. Nah itu adalah, kalau menurutku ya Mbak ya, itu adalah bekal awal Indonesia untuk menjadikan sektor UMKM yang besar sekali Mbak. Karena setiap daerah kita menemukan sesuatu yang unik gitu. Nah masalahnya di sini itu karena memang yang di pojok-pojokan itu belum mengenal go digital seperti itu ya Mbak ya. Dengan adanya pelatihan DEA ini menjawab masalah-masalah tersebut, menjadikan solusi ya Mbak ya. Makanya harus ikut gitu ya Mbak ya. Harapannya begitu Mas. Iya. Nah tadi kan udah dijelasin tuh bagaimana materi-materinya, terus tema pelatihannya. Cara daftarnya gimana Mbak? Cara daftarnya sekarang semua sudah terpusat melalui web, bisa dicek di website digitalent.kominfo.go.id, kemudian pilih Akademi DEA, Digital Entrepreneurship Academy. Wis, mantap. Tadi kan sudah disebutin juga ya Mbak ya, dengan mitra-mitranya terjun langsung. Nah, ada berapa mitra sih Mbak yang bekerja sama dengan DEA 2023 ini? Sejauh ini kita sudah menyiapkan bersama Meta, bersama Tokopedia, Gojek, Grab, dan juga Mikro Mentor. Harapannya nanti makin banyak lagi yang bergabung dalam program ini. Masih open nggak nih Mbak mitra-mitra? Masih ya Mbak? Masih, tapi kita mitra ini sudah kita sounding kurikulum standar kita, sehingga mereka mulai menyusun, mulai mencari pendalaman apa yang bisa mereka berikan, Mas Jody. Karena semua sepakat bahwa UMKM ini harus naik kelas, sehingga materi yang diberikan tidak itu saja, tapi lebih mendalam lagi supaya semakin berdampak ya terhadap usaha mereka. Karena memang masih pasti kebanyakan DJers di luar sana gitu kalau mengikuti DEA berkali-kali materinya itu aja. Ternyata enggak ya Mbak ya? Enggak. Dilihat dulu pengetahuannya sampai mana, setelah udah tahu nih levelnya pas ini, terusin gitu ya Mbak ya? Betul. Untuk tahun ini berbeda gitu. Jadi kan mungkin sudah banyak DJers yang mengikuti beberapa kali ya. Betul. Untuk tahun ini kita siapkan kurikulum lanjutannya sehingga setelah placement test mungkin bisa kelihatan profilnya sejauh mana sudah menerapkan digitalisasi usaha sehingga bisa lebih higher lagi gitu yang dipelajari. Nah, tadi kan udah dijelasin kan mengenai cara daftarnya. Sekarang nih pasti teman-teman DJers mau tahu nih manfaat atau benefitnya apa Mbak setelah mengikuti pelatihan DEA ini? Pertama dapat pelatihan gratis pastinya ya. Kemudian dapat
pendampingan tadi ya, Oke. pendampingan. Jadi coba tidak hanya pelatihan Ya. saja, tapi mendapat mentor didampingi selama 1 bulan dan juga sertifikat tentunya kalau yang lulus ya. Oke, dapat sertifikat juga ya, Mbak? Sertifikat dong yang lulus, makanya yang daftar harus serius ya mengikuti Iya. pelatihan dan juga tergabung dalam jejaring alumninya tadi. Oh, gitu. Nanti di Iya, jejaring alumni ini tetap ada pembekalan-pembekalan yang diberikan. Misalnya mereka bisa bergabung ke platform LKPP untuk bisa menghandle tender pemerintah ya, bergabung ke platform padi UMKM untuk bisa membidik proyek-proyek BUMN. Betul. Dan juga masuk ke legalitas usaha OSS. Oke, Begitu. jadi setelah lulus si teman-teman di Dijers ini tidak digelontorkan gitu aja ya Mbak ya, tapi ditarik lagi, ayo ngumpul-ngumpul sini gitu, kita membuat Iya. satu ekosistem yang besar untuk memajukan UMKM di Indonesia gitu ya Mbak ya. Iya, banyak alumninya yang punya semangat juga untuk bisa sharing ilmu juga. Oke. Itu yang menariknya sudah terbentuk jejaring Oke. alumninya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Emi nih. Kenapa teman-teman Dijers di rumah yang belum ikut DTS ini harus ikut DEA? Harus ikut DEA karena pertama kayaknya peluang wirausaha itu masih banyak ya. Jadi Betul. kita sambil kerja pun bisa sambil menjadi wirausaha digital. Kedua juga tadi karena ini juga gratis dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Kalau mungkin untuk pelatihan tertentu kan ada batasan umur yang lain ya. Kalau ini cukup terbuka lebar kesempatannya sehingga banyak masyarakat yang bisa daftar. Buruan deh dimanfaatkan. Nah, tuh Dijers, buruan dimanfaatkan kata Mbak Emi. Nah, Mbak Emi, kita lanjut ke sesi Dijers bertanya Mbak. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk Mbak Emi hari ini. Oke, kita bacakan pertanyaan yang pertama dari para Dijers di rumah. Yang pertama dari @Ale M Maulana Walifaninahar. Waduh, panjang banget nih namanya. Jadi susah. Nah, apakah harus ada usaha atau yang tidak punya usaha tapi mau belajar apakah boleh ikutan? Ya, memang persyaratannya tadi di tiap level berbeda ya. Jadi kalau yang tidak punya usaha itu harus dibangun dulu mindsetnya, makanya ikutnya di level dasar 1 dan dasar 2. Tapi nanti kalau dia sudah madya itu syaratnya memang harus sudah punya usaha. Tapi tidak hanya punya usaha, bekerja di UMKM pun juga bisa gitu. Jadi tidak harus ownernya gitu ya, karena kadang misalnya kalau UMKM-nya sudah semakin besar gitu ya, dia meng-hire orang. Nah, pekerjanya pun bisa untuk ikutan. Nah, selanjutnya Mbak dari Kaloka Galih. Kasih aku motivasi buat berani mulai buka usaha dong Kak. Tuh Mbak Emi kasih semangat Mbak. Nah, kalau gitu bekali diri dulu ya. Bekali diri dulu melalui pelatihan DEA. Nah, nanti setelah mindset terbangun pasti muncul keberanian. Kalau ibaratnya kalau nggak punya senjata gimana mau perang ya? Lengkapi dulu senjatanya secara gratis di DEA Kominfo. Setelah itu baru deh siap untuk berperang. Nah, benar, penting berani dulu ya Mbak ya, berani dulu langsung daftar DEA. Nah Mbak, yang terakhir nih, ada pesan-pesan nggak Mbak untuk para Dijers di rumah gitu, terutama untuk para pelaku UMKM, ada pesan-pesan nggak Mbak? Ya, harapan kami sebagai pelaksana untuk program DEA, harapan kami DEA bisa mempunyai bagian dalam peningkatan UMKM di Indonesia sehingga tentunya perlu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk bisa terus naik level gitu. Jadi ada berbagai banyak sumber untuk bisa meningkatkan kemampuan. Nah, salah satunya DEA, sehingga DEA akan terus memperbaiki diri. Kita akan membentuk siklus karena tadi kan kurikulum kita sudah standar dan sudah lebih mudah dipetakan. Kita akan bentuk siklus bahwa kurikulum ini selalu update berdasarkan masukan-masukan dari para peserta gitu. Oke, wah menarik banget ya Dijers ya. Pokoknya pelatihan ini adalah salah satu akademi yang mengumpulkan beberapa pelatihan para pelaku UMKM di Indonesia ya Mbak ya. Dan gratis gitu. Pasti. Dan untuk sertifikasi gratis juga ya Mbak ya?
sertifikat ya. Iya. Kalau sertifikasi yang udah sampai keahlian itu nanti misalnya ke sertifikasi digital marketing Oke. itu ada di akademi lain. Oke, ini hanya sertifikat aja ya? Sertifikat, Wis, betul. mantap, menarik banget. Tadi kan sudah kita omongin tuh tentang informasi-informasi yang general lah. Nah, teman-teman Dijers di rumah nih, kalau mau tahu informasi-informasi selain di website, Dea sendiri punya sosial media nggak, Mbak? Ada sosial medianya, bisa pantengin di @dtsd ya di Instagram, dan juga tentu kita tetap posting juga di sosial medianya Digitalent. Betul, mantep. Pokoknya itu Dijers ya, informasi-informasi akan diberikan di sosial media dan juga di website kita di digitalent.kominfo.co.id dan juga sosial media besar kita yaitu digitalent.kominfo. Nah, begitu Dijers ya obrolan kita pada Talent Talks kali ini bersama Mbak Emi mengenai UMKM di Indonesia, perkembangan UMKM sangat menarik sekali. Untuk itu, akhir kata saya Fikri Jody Pratama mohon pamit undur diri. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Emi. Terima kasih. Nah ini aku nanya yang ini, untuk memulai langkah awal. Nah, ngulang lagi ya Ulang Mbak lagi ya? Oke.